Petugas pemadam kebakaran ini mengalami kecelakaan saat menjalankan misi penyelamatan. Ia terjatuh dengan keras dari ketinggian, lebih dari 10 lantai beruntung. Ia dan anak kecil yang digendongnya tidak mengalami luka sedikit pun. Pria itu segera berdiri dan bertanya, apakah anak kecil itu terluka? Namun keluarga sang anak sama sekali tidak memedulikannya. Mereka langsung pergi ke rumah sakit bersama tim penyelamat. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba memanggil namanya. Ia menoleh ke arah suara tersebut dan melihat 2 orang berpakaian hitam berdiri di bawah bangunan yang berbahaya itu. Ia berteriak agar mereka segera menjauh dari tempat tersebut. Namun tanpa sengaja ia melihat rekan-rekannya sedang berkumpul di satu titik. Semua orang berusaha keras untuk menyelamatkan nyawanya. Saat itulah ia baru menyadari bahwa dirinya telah meninggal. 2 orang berpakaian hitam itu mengaku sebagai utusan dari neraka. Mereka berkata bahwa pria tersebut telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang lain, sehingga ia diberi gelar sebagai sosok yang mulia. Tak lama kemudian, muncul pusaran besar yang membawa mereka menuju neraka, tempat di mana setiap arwah diadili. Apakah semasa hidup mereka telah berkelakuan baik atau jahat? Namun, selama hidupnya, pria itu telah menyelamatkan banyak nyawa. Ia tidak pernah bermalas-malasan atau menghindari tanggung jawab. Ratu Neraka menonton seluruh rekaman kehidupan pria tersebut. Terharu oleh kebaikannya, ia berdiri dan memberikan tepuk tangan. Ia berkata bahwa neraka akan membangun patung untuk menghormatinya sebagai wujud penghargaan atas kerja keras dan ketulusannya selama hidup. Kemudian, Ratu Neraka bertanya dengan penasaran mengapa ia rela mengorbankan nyawanya demi orang lain. Dengan tenang, pria itu menjawab bahwa ia melakukannya demi uang. Jawaban itu mengejutkan semua yang hadir. Ekspresi Ratu Neraka seketika berubah drastis. Ia segera memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan rakit bambu, karena di neraka, uang dianggap sebagai dewa palsu pria itu akan dijatuhi hukuman. Di bawah air terjun, terdapat batu penggiling raksasa yang penuh dengan arwah pemalas dan pendosa. Mereka harus terus berlari tanpa henti. Jika mencoba melarikan diri ke laut, mereka akan digigit ikan piranha. Pria itu ketakutan dan jatuh tersungkur. Namun, para utusan neraka segera melompat ke air untuk menyelamatkannya. Mereka memohon kepada Ratu Neraka agar meninjau kembali kehidupan pria itu sebelum menjatuhkan hukuman. Setelah melihat seluruh kisah hidupnya, Ratu Neraka pun setuju. Ternyata, selama hidupnya, pria itu harus bekerja di 5 tempat sekaligus. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai petugas pemadam kebakaran di siang hari, ia bekerja di restoran pada malam hari. Kemudian, ia pergi ke pasar sayur untuk menjadi kuli angkut. Setiap akhir pekan, ia membersihkan pemandian umum. Bahkan ketika terluka, ia tetap bekerja sebagai sopir pengganti. Alasan ia begitu giat mencari uang adalah karena ibunya menderita penyakit serius dan membutuhkan biaya pengobatan. Sementara adiknya sedang mempersiapkan diri untuk ujian menjadi hakim. Setelah melihat semua itu, Ratu Neraka akhirnya memahami kebenaran dan mengerti mengapa uang begitu penting baginya. Akhirnya, Ratu Neraka kembali terharu oleh kerja keras dan pengorbanan pria tersebut. Ia segera membatalkan hukuman dan langsung mengirim pria itu ke surga tertinggi.